Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nirmala dari kelas 2 TNK. Di sini saya akan membuat sebuah video tentunya untuk eh, memenuhi tugas dari mata kuliah pengolahan sinyal digital. Nah, di sini untuk tutorial yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengenalan sinyal-sinyal dasar pada sistem diskrit. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Octave untuk bisa menampilkan sinyal di sini. Misalkan mau sinyal hanya satu gelombang, yang ini dua kali periode gitu. Dan juga mungkin di sini kita bakalan menampilkan yang namanya sinyal sinus dan juga sinyal sinyal kosinus. Oke, di sini kita akan pindah dulu ke aplikasi Octave. Mungkin sudah terlihat ya oleh teman-teman. Jadi aplikasi Octave ini itu adalah aplikasi untuk membuat sinyal-sinyal yang akan kita rancang gitu teman-teman ya. Nah di sini kita bisa memulai dengan menginisialisasi N. N itu adalah mau seberapa panjang si gelombang yang akan kita buat. Nah, karena di soal pertama tadi kita diinginkan, saya tuliskan dulu. Nah, di sini terlihat ya, kita akan menampilkan satu sinyal sinus, satu periode, dengan panjang gelombang sekitar 32. Maka di oktav, kita set si sinyal yang akan kita buat adalah dari 0 sampai 32. Ya, teman-teman. Kemudian tentunya untuk satu sinyal itu ada yang namanya frekuensi. Frekuensi kita simbolkan saja dengan F. Frekuensi di sini rumusnya adalah 1/T. T-nya itu periode. Karena panjang gelombang tadi kita mau hanya satu periode dengan panjang 32, maka si periode yang kita punya adalah 32. Makanya dari itu frekuensi adalah 1/T. T-nya itu adalah 32. Gitu ya teman-teman. Kemudian setelah kita menginisialisasi panjang gelombang dan juga frekuensi, di sini kita akan memulai untuk membuat si sinyalnya, sinyal sinusnya. Kita sebutlah dengan variabel Y gitu ya. Nah, variabel Y ini rumusnya itu adalah A dikali 2 dika A sin 2 PFN. Di sini A-nya itu adalah menunjukkan amplitudo. Amplitudo yang mana? Yang ini teman-teman. Yang ke atas ini adalah amplitudo. Kita membutuhkan amplitudonya adalah 1. Berarti kita tulis, mau ditulis 1 atau langsung sin saja, itu sama saja ya hasilnya. Kita buktikan dulu kalau misalkan 1 dikali sin, kemudian dikali 2 dikali pi ya. Pi F. Nah, setelah kita membuat sinyal, untuk menampilkan pada aplikasi Octave ini, kita akan menggunakan plot, fungsi plot. Fungsi plot, sorry. Fungsi plot ini akan memplot sinyal yang telah kita buat agar ditampilkan pada layar gitu. Kita plot di sini plot Y, jangan lupa titik komanya. Kemudian kita save dulu teman-teman. Sini tuh ada soal eh, satu ya, soal satu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa si oktav ini menampilkan satu sinyal sinusoidal dengan panjang tadi dari 0 sampai 32. 32 sekitaran di sini lah ya, teman-teman. 32 dan satu gelombang. Nah, kita akan buktikan tadi kalau misalkan si satu ini nggak ditulis gitu karena satu tuh sama aja dengan sin doang. Ini tuh hasilnya teh akan sama, teman-teman. Ya, kok belum muncul?
Jadi tetap sama gitu ya. Kecuali kalau misalkan nilai amplitudanya lebih dari satu, maka kita harus inisialisasi di depan. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita bikin file baru di sini, ada new script, tinggal kita klik, kemudian kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini soal kedua itu adalah menampilkan sinyal sinusoidal dengan amplitudo 2 dan juga panjang gelombang sekitar 50. 50. Tapi dari panjang gelombang tersebut harus terdapat dua sinyal. Makanya dari itu nanti untuk frekuensinya si panjang gelombang ini tinggal kita bagi mau menjadi berapa gelombang, berapa sinyal gitu yang kita tampilin ya. Kita langsung saja ke aplikasi Octave. Seperti biasa, kita inisialisasi N mulai dari 0 sampai 10. Kemudian frekuensinya adalah 1/T. Karena panjang 50 tersebut mau terdiri dari dua sinyal, dua gelombang sinyal sinus, maka kita 50 dibagi 2. Berapa? Nah, seperti biasa, kita inisialisasi sinyal sinus, yaitu amplitudanya tadi mau 2. 2 dikalikan dengan sin. Sin 2 kali Q dikali F dikali N. Oke, kemudian kita juga sebetulnya untuk menampilkan beberapa sinyal itu tergantung sinyalnya ya teman-teman. Bisa menggunakan plot, steam, dan juga lain sebagainya. Kita plot Y saja di sini. Kita save dulu ini soal ke-1. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman bahwa yang Octave tampilkan dia akan menampilkan dua buah gelombang sinus dengan panjang 50 ya. Ini berarti si satu gelombang ini itu memiliki frekuensi 25. Nah, dulu saya juga bertanya-tanya kenapa Octave ini nggak mulai dari nol. Karena dosen saya bilang bahwa ini bawaan dari Octave itu sendiri. Gitu, teman-teman ya. Nah, lanjut. Kita lanjut ke soal akhir nih, yang ketiga buat hari ini. Yang ketiga di sini kita harus menampilkan sinyal sinus dan juga sinyal kosinus. Di sini bisa terlihat ya teman-teman, sinyal sinus ini yang merah, ini sinyal sinus. Kalau sinyal kosinus itu kebalikan dari sinus, makanya dia mulainya tuh dari atas ke bawah. Di sini kita lihat kedua amplitudo dari sinyal sinus dan kosinus ini adalah 2 dan panjang gelombangnya itu adalah sekitar 25 lah ya. Hampir sama dengan yang tadi. Kita langsung uji coba saja pada aplikasi Octave. N sama dengan 0 sampai 50 dan frekuensinya kita atur 1/25. Nah, di sini kita akan inisialisasi dulu Y. Y ini untuk sinyal sinus. Kita kasih amplitudonya 2, sin dikali 2, kali Q, kali F, kali N. Kemudian kita jangan dulu diplot, karena kita akan membuat variabel si kosinus. Kosinus kita kasih Z aja. 2 juga dikali cos 2 dikali Q kali F kali N. Di sini kita akan memplot. Namun, ketika kita akan menampilkan plot dua sinyal seperti ini, kita harus mengikut sertakan N, panjang gelombang. Jadi si N ini akan kita plot juga. Dia akan menunjukkan variabel X bagi si sinyal yang kita tampilkan. Tampilkan sinus, kita tampilkan kosinus. Jangan lupa kita samain sini ada spasinya. Kita save dulu
bagian. Nah, sini bisa terlihat ya, teman-teman. Si tadi, nah, kalau di sini mungkin cukup berbeda ya. Cuman berbeda warna gitu, teman-teman. Di sini yang sinusnya adalah warna biru dan yang kosinusnya adalah warna merah. Sedangkan di soal tadi yang merah adalah sinyal sinus dan yang biru adalah sinyal kosinus. Jadi itu tetap sama saja gitu ya. Ini hanya dari apa? Perbedaan warna saja. Nah, itu mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari hari ini bersama-sama. Saya mohon maaf juga bila masih terdapat banyak kesalahan dalam kata-kata dan juga lain sebagainya, karena di sini kita sedang belajar bersama-sama. Jadi selamat belajar dan juga terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.